Di tangan gadis itu tiba-tiba muncul nama seseorang. Ternyata ketika setiap orang mencapai usia tertentu, nama pasangannya akan muncul pada mereka. Dia sangat bersemangat sehingga akhirnya gilirannya. Dia pikir mencari informasi itu mudah. Tetapi ada banyak orang dengan nama dan jenis kelamin yang sama. Ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Dia mencari dengan panik. Jelas bahwa dua orang di depannya bukanlah orang yang dia inginkan. Yo Jae-ha. Kamu ada di mana? Yo Jae-ha. Aku mencarimu. Dari tahun ke tahun, 1 tahun lagi telah berlalu. Dia melihat orang yang lewat. Setiap orang memiliki pasangan hidupnya masing-masing. Dia menghela nafas. Tapi tidak tahu Jae-ha ada di sampingnya. Suatu hari dalam perjalanan pulang, dia melihat nama di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah saran yang kuat. Selama jodoh ada di dekatnya, itu akan berkilau luar biasa. Seorang pria sedang berjalan dengan hewan peliharaannya. Dia khawatir sekaligus bahagia. Langsung datang untuk bertanya padanya. Bolehkah aku bertanya namamu Jae-ha? Iya betul. Ini aku. Jadi, apakah kamu memiliki nama di tubuhmu? Tidak ada. Ia membantah padahal ia juga tahu orang di hadapannya adalah kekasihnya. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Ternyata dia baru saja melihatnya keluar dari toilet pria. Apalagi orang lain menyebutnya tampan. Oleh karena itu, kesalahpahaman bahwa dia adalah seorang siswa laki-laki. Tapi nama pada orang itu tidak akan berbohong. Bagaimana dia menghadapi ini? Nama Jae-ha muncul di kekasih Jae-ha. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Mengingat Jiwo adalah siswa laki-laki. Dia pergi ke kepala sekolah untuk meminta bantuan. Jika nama yang muncul di tubuh adalah siswa laki-laki, apa yang akan kamu lakukan? Ini sulit untuk dikatakan. Jika itu masalahnya, kamu harus mencobanya untuk mencari tahu. Tapi kenapa menanyakan ini? Apakah Anda memiliki nama saya pada Anda? Kau bilang apa? Jika itu masalahnya, katakan padaku dulu. Biarkan aku mempersiapkan diri secara mental. Pada saat yang sama, kata Jiwo pada sahabatnya. Setiap kali dekat dengan Jae-ha, nama itu segera berkilauan, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Sahabatnya berpikir, bagaimana kalau melepas bajumu dan melihat lengannya? Hei, apakah kamu gila? Apa, ketika mereka sedang berbicara, Jae-ha tiba-tiba muncul. Jiwo benar-benar ingin mencari lubang untuk merangkak. Ternyata dia seorang penyewa. Kakak memperkenalkan mereka berdua. Tapi suasananya sangat canggung. Suasana macam apa ini? Ini sangat aneh. Sangat mirip dengan apa yang saya rasakan ketika saya bertemu mantan pacar saya. Jiwo ingat kata-kata sahabatnya, harus melihat sendiri apakah dia punya nama atau tidak. Jadi dia pergi untuk membeli anggur. Dengarkan kepala sekolah berbicara tentang Jiwo. Dia dan sahabatnya sangat dekat. Sering tidur bersama. Ini membuat Jae-ha semakin salah paham. Sahabatnya adalah pacar Jiwo. Jiwo sengaja menumpahkan alkohol. Kemudian mengalir ke Jae-ha. Tapi di tangannya dia benar-benar tidak punya nama. Dia kembali ke kamarnya dan membayangkan orang yang dia cintai adalah seorang laki-laki. Buat dia ingin menjadi gila. Di sisi lain, Jiwo sangat patah hati. Minum alkohol sampai wajah memerah. Sombong masuk ke kamar Jae-ha. Melihat Jiwo, jantung Jae-ha tiba-tiba berdebar kencang. Jae-ha memeluk Jiwo. Dengan lembut letakkan dia di tempat tidur. Ketika dia hendak pergi, dia tidak sengaja menginjak handuk yang bergelung di lantai. Dia terpeleset dan jatuh pada Jiwo, dan mengenai bibirnya. Keesokan paginya, ketika keduanya bangun, tak satu pun dari mereka menyebutkan tadi malam. Ini seperti memiliki pemikiran yang sama. Tapi suasananya sangat memalukan. Saat sarapan, Jae-ha tidak berani menatap langsung ke arah Jiwo. Baru makan langsung lari. Jiwo berbicara kemarin dengan sahabatnya. Jae-ha tidak memiliki namanya di tangannya, jadi mungkin dia salah. Sahabatnya menghibur Jiwo, kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jae-ha di kelas juga tidak punya pikiran. Pikirkan bibir menggoda Jiwo. Tiba-tiba, dia segera menutup komputernya. Ini masih keberuntungan.
Setiap hari ketika dia sedang berjalan, dia melihat sosok Jiwo. Dia segera berbalik seolah-olah dia tidak melihatnya. Jiwo menemukan Jaeha. Putuskan untuk menetapkan batasan. Bayangkan apa yang terjadi sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Dan jangan mencoba menghindarinya. Tepat pada waktunya, kepala sekolah datang untuk memberi Jiwo sekotak susu. Pegang tangannya. Sedikit kecemburuan lahir di hati Jaeha. Jangan minum itu. Kenapa? Bakteri. Ada banyak bakteri di dalamnya. Jaeha sekarang benar-benar jatuh cinta dengan gadis di depannya ini. Jiwo terbangun dan menemukan nama di lengannya. Cahaya aneh lagi. Keduanya saling memandang dengan mesra. Saat mereka berdua pergi jalan-jalan, Jaeha bertanya pada Jiwo. Nama di tanganmu. Sejak kapan? Muncul sejak SMP. Saat berbaring di lapangan tenis di area olahraga. Sudah 5 tahun. Tunggu lama, ya? Bukan sudah menunggu. Adalah sedang tunggu. Dan tetap tunggu. Jiwo terus memikirkan Jaeha karena kejadian sebelumnya di dalam hatinya. Kata-kataku, tidak usah peduli. Kadang-kadang, nasib mungkin juga mengalami kegagalan. Dia memegang tangan Jiwo dan berkata ingin mengajaknya makan. Di perjalanan, Jiwo dengan gugup memeluk Jaeha. Momen itu begitu manis. Dia juga berpikir, apakah Jiwo laki-laki atau perempuan, dia pasti akan mengejarnya sampai akhir. Suatu hari, Jiwo dan sahabatnya berbicara dengan sangat antusias. Lagi-lagi menyebabkan kesalahpahaman dalam dirinya meningkat. Tapi ketika sahabatmu ingin pergi. Aku tidak makan hari ini, aku harus pergi menemui mantan pacarku. Mereka bertiga terkejut. Di depan pacarnya yang sekarang, dia berani mengingatkan mantan pacarnya. Jaeha menebak bahwa Jiwo dan dia tidak dalam hubungan normal. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum menawan. Di malam hari, dia mengambil headphone Jiwo dan diam-diam menatap orang yang dia cintai di depannya. Mungkin saat yang paling membahagiakan untuknya. Sangat berharap waktu berhenti pada saat ini. Kepala sekolah menangis terseduh-seduh, karena dia juga menyukai Jiwo. Dia minum sendirian. Jaeha melihatnya, jadi mereka berdua saling curhat. Mereka semua akan mengaku pada orang yang mereka sukai. Dan orang itu adalah Jiwo. Satu-satunya perbedaan adalah Jaeha masih berpikir bahwa Jiwo adalah laki-laki. Apa? Mempertimbangkan Jiwo sebagai laki-laki. Hari lain telah berlalu dengan kabur. Tiba-tiba baju Jiwo jatuh. Bukan nama yang aku tunggu-tunggu. Itu karena orang ini membuat jantung berdetak kencang. Dapatkah Anda merasakan pemandangan ini di depan mata Anda? Momen ini sangat manis. Orang yang Anda cintai ada di depan Anda. Pada saat ini, dia akan mengaku. Bagaimana menurutmu laki-laki menyukai laki-laki? Jaeha baru saja mengaku. Apa pendapatmu tentang anak laki-laki yang menyukai anak laki-laki? Jiwo terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa takdirnya yang sebenarnya akan jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki. Di pagi hari, saya menemukan dua orang saling berpelukan dengan mata penuh kasih sayang. Bahkan saat makan jeruk keprok, mereka juga saling memberi makan. Jiwo menghela nafas. Apakah ada dewa lagi? Di malam hari, Jaeha secara tidak sengaja menyerahkan album kepala sekolah. Menemukan bahwa kepala sekolah juga menyukai Jiwo. Dia dengan malu-malu menutupi selimutnya. Orang yang diam-diam aku cintai selama ini ternyata adalah seorang gadis. Bayangkan adegan sebelumnya. Itu kesalahpahaman besar. Saat ini, kepala sekolah sedang menghibur Jiwo. Sejak Jaeha pindah, dia selalu depresi. Jadi saya menawarkan untuk menendangnya keluar. Jiwo bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak bisa melihat bahwa dia menyukainya. Ketika tiga orang berbicara, kepala sekolah secara aktif menyerang. Jaeha, kau sudah mengatakannya? Apakah kamu tidak ingin mengaku pada orang yang kamu sukai? Belum. Aku belum punya kesempatan. Itu beruntung. Kau belum mengaku.
Apa yang menyenangkan? Selalu merasa seperti aku harus selangkah lebih maju darimu. Jiwo berdiri diam. Situasi apa ini? Aku suka Jaeha. Jaeha menyukai kepala sekolah. Tapi apa yang disukai kepala sekolah? Di malam hari Jaeha mencari junior untuk berbicara. Tidak tahu harus berbuat apa, aku memberitahunya. Anak-anak tanpa payung harus belajar lari. Pasti mengambil beberapa tindakan. Jika tidak, itu akan menjadi seperti kamu. Melewatkan kesempatan besar. Jaeha memutuskan bahwa kesempatan itu adalah sekarang. Tapi pada akhirnya masih satu langkah terlambat. Yang aku suka. Katakan padanya dia suka laki-laki. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Mungkin bersorak untuknya, berharap dia beruntung. Bagaimana, aku tidak memiliki kecenderungan itu. Kenapa kamu, dibandingkan dengan Jaeha, aku lebih menyukaimu. Pada saat itu, kepala sekolah mengaku lebih dulu. Jaeha adalah satu langkah lambat dari awal sampai akhir. Dia pergi dengan sedih, tanpa diduga. Jiwo menolak kepala sekolah. Katakanlah dia sudah ada. Orang yang dia sukai. Apakah pikiran itu menolak takdirmu yang sebenarnya? Dia tidak memiliki namaku tapi aku tetap menyukainya. Kepala sekolah membantah keras. Karena kamu punya nama itu, maka kamu menyukainya. Maka kepala sekolah pun langsung menuliskan nama Jiwo di tangannya. Jiwo mengingat pecahan masa lalu. Pikiran secara bertahap menjadi lebih jelas. Karena nasibmu. Karena kamu yang aku suka. Bahkan jika dia tidak memiliki namaku di atasnya. Aku masih menyukaimu. Ini adalah cinta antara Sunbe dan teman baik. Aku dan dia juga. Aku tidak menyukainya karena namanya. Melihat Jiwo dengan sopan menolak. Tidak memaksakan diri untuk memberitahunya sebuah rahasia. Orang yang disukai Jaeha bukan aku. Bukan aku. Tapi itu adalah kamu. Jiwo terkejut. Pada saat yang sama, Jaeha menyeret kakinya perlahan. Pikirkan orang yang dia cintai di depan mata. Putuskan dengan pilihan dia. Temukan dan pengakuan Jiwo. Aku menyukaimu. Aku sungguh suka kamu. Dan lebih adalah, namamu juga muncul padaku. Jiwo juga ingin mengenal laki-laki di depannya. Apakah karena namanya dia memilihnya, jadi dia memberitahunya. Nama di tanganku hilang. Karena itu. Apakah kamu masih menyukaiku? Iya. Karena aku tidak menyukaimu karena aku menyukaimu. Jantung berdebar, Jiwo berlari. Di lautan manusia, dua orang saling berpelukan erat. Sebenarnya, sudah lama sekali, keduanya bertemu berkali-kali. Jaeha memotret Jiwo, dan Jiwo juga diam-diam menggambarnya. Sekarang 5 orang tinggal di asrama. Ada 2 pasangan. Hanya kepala sekolah yang tersisa. Jika hadir beri orang itu. Berada di sisi Anda, lalu ambil kesempatan itu.